anak yang karakternya itu baik, ya kita harus ajarkan kepada anak. Harus isi di sisi itu ya. Harus isi di sisi itu. Kita tanamkan kepada anak apa sih yang dimaksud dengan karakter yang baik. Apa yang disebut dengan karakter yang baik. Tanamkan itu kepada anak-anak kita secara konsisten. Jangan kadang-kadang gitu. Karena pendidikan karakter itu kalau kita tidak konsisten, akhirnya anak cepat melupakannya. Jadi kalau anak akhirnya kembali ke perilakunya semula, ya jangan heran gitu. Karena di dalam diri si anak itu lebih banyak konten negatifnya. Nah di sini orang tua harus mau terlibat langsung. Jadi mau tidak mau orang tua harus setiap hari dong Pak, mendampingi anak gitu kan dalam masalah karakternya, dan tidak boleh misalnya hanya seminggu sekali aja meluangkan waktu, atau bisa sisa-sisa waktunya dikasih gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya nih orang tua memiliki kesempatan bertemu dengan anaknya pas weekend saja. Nah itu biasanya kan kebanyakan begitu ya. Weekend baru main sama anak, baru belajar sama anak gitu. Yang selain weekendnya kan kosong. Benar. Apalagi kalau selama weekend ini kita hanya jalan-jalan ke mall misalnya. Senang-senang aja lah. Hanya senang-senang saja. Bagaimana orang tua dapat menanamkan sisi karakter positif kepada anak? Iya, sedangkan tadi harus konsisten kan? Benar. Apalagi kalau selama di mall ini kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Itu lebih parah lagi. Iya. Akhirnya kan komunikasi juga tidak terjalin gitu. Betul. Nah di sini kan akhirnya timbul masalah baru. Kalau kita tidak mau meluangkan waktu kita bagi anak-anak kita dalam memberikan pendidikan karakter, akhirnya karakter baik yang kita harapkan anak-anak kita miliki itu nggak akan kejadian. Nah di sini pentingnya memang ayah dan bunda ini bekerja sama. Bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita ini dengan efektif. Kalau misalnya ayah dan bunda bekerja, pikirkan siapa yang mau memberikan pendidikan karakter yang benar kepada anak-anaknya. Per hari itu harus dipikirkan. Benar, pikirkan itu. Kalau kita tidak menemui jawabannya, ayo kita cari jalan keluarnya. Ya, saya tidak mau ya memberikan misalnya nasihat ya lebih baik ayah saja yang bekerja, ibu tidak usah bekerja. Itu saya kembalikan lagi kepada kedua orang tua dalam mengatur strategi. Dalam mengatur strategi. Karena apa? Karena saya kan tidak tahu yang menjadi kebutuhan dari masing-masing keluarga. Di sini saya tidak mau menggurui. Yang saya inginkan, ayo pikirkan bagaimana nih strateginya agar anak-anak kita ini tetap mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tuanya. Karena kalau tidak, siapa lagi gitu? Bukankah kita menjadi orang tua ini sudah diberikan amanah oleh Tuhan gitu, mendidik anak-anaknya? Iya, anak sebagai ujian bagi orang tuanya. Benar. Kan kita misalnya sepanjang malam itu berdoa sebelum memiliki anak ya. Pengen banget. Pengen banget punya anak. Kita doa pagi, siang, malam kepada Tuhan gitu. Pas udah diberikan anak, anak kita anggurin. Kita kasihkan ke pihak luar. Ini tolong didik anak saya. Di mana rasa syukurnya itu? Nah, kalau itu yang kejadian, apakah kita tidak sadar dengan konsekuensinya yang Tuhan akan hadirkan kepada anak-anak kita? Nah di sini kan kita nggak sadar gitu. Pas anak kita bermasalah, apalagi kalau sampai masalahnya besar, akhirnya kita kebingungan dan lapor ke sekolah. Lapor ke Pak Doni. Gimana ya saya nih? Ya, saya ketimpaan gitu kan, ketimpaan yang nggak enaknya gitu. Nah biasanya saya kembalikan lagi kepada kedua orang tua. Ibu dan bapak mau
berubah nggak? Dengan cara selama ini yang sudah ibu dan bapak tahu tidak efektif bagi anak. Kalau ibu dan bapak tidak mau berubah, ya saya tidak akan jamin gitu, anak akan mau berubah juga. Nah biasanya kalau orang tua mau berkomitmen memperbaiki kesalahannya, itu insya Allah tuh anak juga akan cepat berubah menjadi baik. Efeknya gitu langsung kelihatan. Benar, ya. benar. Tapi masih dari pihak orang tuh memang agak berat ya, pasti merubah itu kan. Nah, ada, wah gitu. Karena ego biasanya. Ego, mau belajar. Benar. Gitu, pengennya instan aja. Benar. Kita merasa selama ini kan gue sudah menjadi orang yang sukses nih. Siapa lo gitu nasihatin gue gitu kan. Nah akibat kita menutup diri dari nasihat orang lain, akhirnya keadaan kita juga nggak pernah berubah. Iya, anak kita akan seperti itu aja dan malah akan lebih berat. Iya, akan lebih parah karena bertumpuk gitu dong. Anak akan melakukan hal-hal yang kadang di luar akal sehat kita gitu. Ini kejadian. Saya pas selama ini terjun langsung gitu ya, bertemu dengan para orang tua, saya mendengarkan kisah-kisah yang saya tuh nggak kebayang gitu, kok bisa gitu kan, hal ini kejadian gitu. Saya pikir dulu waktu saya di zaman sekolah, di zaman saya masih kecil gitu, saya ini kan bukan anak yang baik-baik juga gitu kan. Saya pikir saya yang paling bermasalah, ternyata ada yang lain yang lebih bermasalah gitu. Nah di sini akhirnya saya ngambil kesimpulan bahwa dalam mendidik anak ini kita nggak bisa main-main gitu. Kalau kita tidak sadar gitu, mau memperbaiki diri kita sebagai orang tua, akhirnya ya sudah gitu. Anak-anak kita yang selalu menjadi korbannya. Masa sih kita mau gitu ya bertaruh dengan masa depan anak kita? Apakah kita sebagai orang tua nggak berpikir gitu? Kalau kita tidak mau merubah diri kita, anak-anak kita yang menjadi korbannya gitu di masa depan mereka, bagaimana nasib mereka gitu? Apakah kita sebagai orang tua tidak sadar selama ini yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu bukan yang mendidik gitu, malah menjerumuskan mereka, tetapi kita terus menyalahkan mereka. Nah disinilah wahai para orang tua gitu, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak bermasalah, mari kita duluan menjadi orang tua yang tidak bermasalah. Oke, berarti semuanya tergantung kembali pada orang tua. Benar. Kembali kepada orang tua masing-masing. Terima kasih Pak Doni atas Sama-sama. penjelasannya. Simpel, padat ya. Dan masalahnya sih. Baik, bagi orang tua atau misalnya viewers yang sudah menonton tayangan ini, silakan kalau ada yang ditanyakan langsung saja. Deskripsi di bawah sudah tersedia semuanya linknya yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Langsung saja kirim pertanyaannya atau misalnya mau kirim apapun. Kirim makanan boleh ya. Boleh juga, gak apa-apa. Jadi masalah itu kirim apa aja gitu ya. Jadi langsung saja di link deskripsi sudah jelas, ada Gmailnya, ada Google Formnya, ada juga untuk melihat artikelnya, ada untuk gabung grupnya juga. Silahkan langsung gabung saja ya. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.